Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Hamidah Zahra, NIM 19212136, Haris Humam, NIM 1921211142, Villa Rizqiyati Qurrata A'yun, NIM 1921211143, Salisa Fatwa Madani 1921211144, dan Tekfirul Aziz, NIM 1921211192. Di sini kami akan menjelaskan tentang penerapan maslahah mursalah dalam pelaksanaan sholat Jumat di masa pandemi. Studi kasus di Desa Babadan, Karangdawa, Klaten. Perkembangan virus corona kian menjadi-jadi, penyebaran yang semakin meluas dan menyerang hampir semua kalangan, dari anak kecil hingga orang tua. Kekhawatiran masyarakat terhadap dampak virus corona membuat pemerintah mengambil keputusan tegas dan memberikan sanksi terhadap pelanggarnya. Salah satu kebijakan yang diambil pemerintah yakni menutup tempat beribadah, khususnya daerah yang berzona hitam atau membatasi jumlah keramaian. Yang menjadi permasalahan di sini, dengan adanya kebijakan ini diharapkan dapat menurunkan penyebaran virus. Namun demikian, dengan adanya peraturan ini juga membuat kegiatan beribadah dalam artian di sini seperti kegiatan di masjid jadi tertunda bahkan terhambat. Sebagai contoh kasus yang kami ambil, yaitu permasalahan dalam melaksanakan sholat Jumat, di mana apabila tidak melaksanakan sholat Jumat selama 3 hari berturut-turut dan karena adanya halangan atau uzur, maka tidak dihukumi kafir. Tetapi bila tanpa adanya uzur atau halangan, maka orang tersebut dihukumi kafir. Bagaimana keterkaitan masalah ini dengan keadaan saat ini? Solusi apa yang dapat diberikan? Untuk lebih mengetahui atas permasalahan ini, terlebih dahulu kita harus memahami mengenai ketentuan, syarat, rukun, dan hukum dalam pelaksanaan sholat Jumat dan maslahah mursalah, sehingga dapat kita kaitkan dengan permasalahan saat ini. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Pengertian sholat Jumat dan hukum sholat Jumat. Sholat Jumat adalah sholat wajib 2 rakaat yang dilaksanakan dengan berjamaah di waktu zuhur dengan didahului oleh khutbah. Hukum melaksanakan sholat Jumat. Hukum melaksanakan sholat Jumat yaitu fardu ain, yang artinya kewajiban individu mu'allaf, muslim, baligh, dan berakal, kecuali 6 golongan. Yang pertama yaitu hamba sahaya atau budak berlian. Yang kedua, perempuan. Yang ketiga, anak kecil atau belum balik. Yang keempat, orang sakit yang tidak dapat menghadiri Jumat. Yang kelima, musafir, yakni orang yang sedang dalam perjalanan jauh. Dan yang terakhir, orang yang uzur Jumat, seperti ada bencana alam atau bahaya. Selanjutnya, syarat sah sholat Jumat. Tempat sholat Jumat harus tertentu, maksudnya harus warga mukim di daerah tempat tinggal. Mukim maksudnya orang yang berniat menetap di suatu daerah selama 4 hari lebih, selain hari dia masuk dan keluar daerah tersebut. Dan dia masih berniat kembali ke tanah kelahirannya meski setelah waktu yang sangat lama. Yang kedua, jumlah orang yang berjamaah sekurang-kurangnya 40 orang. Tetapi menurut pendapat yang dipilih ulama Syafi'iyah yaitu Imam Suyuti, Imam Muzani, Qaul Qadim Imam Syafi'i yang merupakan pendapat yang diunggulkan yang mengatakan bolehnya sholat Jumat kurang dari 40 orang. Akan tetapi, pendapat yang muktamad dalam madhab Syafi'i yaitu harus 40 orang. Ketiga, dilakukan pada waktu zuhur. Yang keempat, sebelum zuhur didahului dengan 2 khutbah. Hal ini diterangkan dalam hadis Nabi, anna Rasulullah SAW kana yahtubu qa'iman thumma yajlisu yaqumu fayahtubu qa'iman. Rawahu Muslim. Ya, artinya Rasulullah SAW berkhutbah dengan berdiri, kemudian duduk, kemudian berdiri lagi melanjutkan khutbahnya. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, waktu sholat Jumat. Golongan mayoritas dari kalangan sahabat dan tabi'in sepakat bahwa waktu sholat Jumat itu adalah waktu sholat zuhur. Berdasarkan hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Abu Dawud, Tirmizi, dan Baihaqi dari Anas radhiyallahu anhu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli jumu'ata hina tazulu
asy-syamsi, rawahu Bukhari. Artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat Jumat ketika matahari tergelincir. Hadis riwayat Bukhari. Maslahah mursalah dalam pelaksanaan sholat Jumat pada masa pandemi. Fakta penghentian ibadah umat Islam ini juga terjadi ketika wabah COVID-19 mulai merebak saat ini. Hal ini dapat dilihat pada penghentian sholat berjamaah yang berlaku hingga pelaksanaan Ramadan yang kemarin itu 1441 Hijriah. COVID-19 telah merenggut banyak nyawa sehingga para ulama beristihad mengeluarkan fatwa tentang peniadaan sholat berjamaah di masjid, termasuk untuk sholat Jumat diganti dengan sholat zuhur di rumah. Pentingnya fatwa ini diimplementasikan untuk penanganan COVID-19 dan terutama sebagai kebijakan perlindungan umat Islam dari wabah sesuai anjuran Rasulullah Muhammad SAW. Dalam hal ini mengikuti fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 14 tahun 2020 yang mengatur tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah COVID-19. Menunjukkan perhatian penuh ulama terhadap umat Islam sekaligus menjadi ijma' para ulama yang absah dirujuk sebagai salah satu sumber hukum dalam Islam. Fatwa ini merujuk beberapa dalil di Al-Quran, hadis, dan kaidah fikih, serta dengan memperhatikan pendapat beberapa ulama terkemuka sebagai berikut ini. Pertama, pendapat Al-Imam Nawawi dalam kitab beliau yang berjudul Majmu' Syarah Al-Muhadzab, juz 4 halaman 352, berkaitan dengan gugurnya kewajiban sholat Jumat. Dan yang kedua, pendapat Syekh Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Bakar Bafadhol Al-Hadrami As-Sa'di Al-Mazaji dalam kitab beliau yang berjudul Muqaddimah Hadramiyah halaman 91 tentang udzur sholat Jumat dan sholat jamaah. Seluruh poin ketentuan di dalam fatwa ini memiliki maslahah yang mencakup beberapa jenis maslahah, yakni masalah agama, menjaga jiwa, dan pemeliharaan keturunan dari bahaya COVID-19. Maslahah dalam Islam termasuk salah satu pembahasan dalam fan usul fikih. Makna dari maslahah ialah mengambil suatu manfaat dan menolak bahaya atau madorot dengan tujuan untuk memelihara agama dan keselamatan diri. Berdasarkan penjelasan di atas yang saya sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa kebijakan penanganan COVID-19 memiliki maslahah bagi umat Islam. Maslahah tersebut yaitu untuk menjaga agama, menjaga jiwa, dan pemeliharaan keturunan. Umat Islam yang terhindar dari bahaya wabah ini akan memungkinkan untuk berjalannya syariat agama Islam tetap berjalan setelah berakhirnya pandemi ini. Umat Islam yang disiplin mengikuti segala kebijakan pemerintah, baik itu fatwa MUI maupun protokol medis lainnya, akan membuat jiwa selamat sehingga mampu memelihara diri dan keturunan. Maslahah terbesar dari wabah pandemi ini adalah muhasabah diri selama melakukan isolasi di rumah untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, taqarruban ilallah, dengan memperbanyak ibadah, zikir, dan sholawat yang semuanya itu harus bernilai ibadah. Berkaitan dengan solusi yang diberikan pemerintah, menurut fatwa MUI untuk mengantisipasi penyebaran corona yang semakin menjadi, yaitu dengan memutuskan bahwa diperbolehkannya sholat Jumat diganti dengan sholat zuhur di rumah masing-masing, terutama yang rumahnya berada di zona merah. Untuk orang-orang yang masih melaksanakan sholat Jumat dan bertempat tinggal di daerah yang masih aman, diperbolehkan dilakukan dengan cara mematuhi protokol kesehatan, seperti memakai masker, social distancing, selalu mencuci tangan, dan mematuhi protokol-protokol kesehatan lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.